Qanaah itu nerimo ing pandum, ora rakus. Ketika ada suami saling membenci, itu tandanya nek gak bojone sing kemrungsung, sing wedok sing kemrungsung. Ngerti nggih kemrungsung nggih? Pengin cepet ndang sugih. Sampai sing lanang dijiplaki terus ndagake topah. Tangga-tangga wis tuku sepeda motor anyar, wis tuku mobil anyar, wis padha bangun omah, digriseni terus. Kemrungsung seperti itu akan menjadikan hilangnya rasa cinta. Jadi kok sing lanang nyawang sing wedok ya nek no modele. Ngene neh. Jadi masuk ke rumah tekan. Masuk rumah tekanan. Masuk rumah tidak hanya ditekan, tekanan menjadi darah tinggi. Masuk rumah akhirnya cari hiburan. Bisa dipahami nggih? Jadi ternyata kalau ingin keluarga kita bahagia, tanamkan rasa qanaah. Tanamkan rasa menerima apa adanya. Thalabul ghina fi kasratil mal, banyak orang ingin kaya, mereka menyangka bahwa kekayaan itu ada di harta. Perasane nek wis duwite akeh terus sugih, mboten. Walakinnal ghina fil qanaah, kekayaan yang sebenarnya itu di dalam hati yang qanaah. Innal qanaata tu'ammirul buyuta wa tuwaqi'ul ulfata. Sesungguhnya qanaah nerimo ing pandum itu bisa menjadikan rumah itu menjadi bahagia, ramai. Wa tuwaqi'ul ulfata, dan menjadikan hadirnya kasih sayang. Wa innal jas'a wa tama'a yud'ifanil mahabbah, dan sesungguhnya rakus, kemrungsung, tamak itu melemahkan rasa cinta. Wa ya'tiyani bil karohah, dan keduanya mendatangkan kebencian di antara suami istri. Bapak Ibu, jadi yang menyebabkan rumah itu menjadi ramai, seneng guyon, menjadi bahagia itu satu, istri punya sifat qanaah, menerima apa adanya. Qanaah itu nerimo ing pandum, ora rakus. Ketika ada suami saling membenci, itu tandanya nek gak bojone sing kemrungsung, sing wedok sing kemrungsung. Ngerti nggih kemrungsung nggih? Pengin cepet ndang sugih. Sampai sing lanang dijiplaki terus ndagake topah. Tangga-tangga wis tuku sepeda motor anyar, wis tuku mobil anyar, wis padha bangun omah, digriseni terus. Kemrungsung seperti itu akan menjadikan hilangnya rasa cinta. Jadi kok sing lanang nyawang sing wedok ya nek no modele. Ngene neh. Jadi masuk ke rumah tekan. Masuk rumah tekanan. Masuk rumah tidak hanya ditekan, tekanan menjadi darah tinggi. Masuk rumah akhirnya cari hiburan. Bisa dipahami nggih? Jadi ternyata kalau ingin keluarga kita bahagia, tanamkan rasa qanaah. Tanamkan rasa menerima apa adanya. Thalabul ghina fi kasratil mal, banyak orang ingin kaya, mereka menyangka bahwa kekayaan itu ada di harta. Perasane nek wis duwite akeh terus sugih, mboten. Walakinnal ghina fil qanaah, kekayaan yang sebenarnya itu di dalam hati yang qanaah. Sampai nek angen-angen duit iku iso nyebabno bahagia, ternyata akeh wong sugih sing ora iso guyu. Jumat kemarin, saya kalau Jumat ketiga itu punya rutinan di Mata Baca, Majelis Taklim Abang Tukang Becak, ada 200 tukang becak. Nek ngaji ora kaya sampean ngene iki, Pak. Nek ngaji iso cemlewo, nek takok ya reno-reno, terus guyu ki kemekelen. Oh, ternyata tukang becak nek guyu iso kemekelen. Iki pengusaha angel guyune, Pak. Ini apa yang terjadi? Lah iya. Mungkin karena banyak tekanan. Tekanan itu lahir dari istri yang banyak menuntut atau suami yang ingin cepat kelihatan kaya. Oke, jadi kemrungsung
itu menyebabkan hilangnya rasa cinta dan menimbulkan bibit-bibit kebencian di antara suami istri. Kalau ingin bahagia, konsepnya adalah qanaah. Diomongi, Dik, awake iki lho kurang apa to, Dik? Omah iki jek elek to, Pak? Jek elek-elek piye? Omah iki asline wis apik, Dik. Cuma jejerane luwih apik ngono wae. Mulane omahe ketok elek, asline wis apik dibanding omahe bapak biyen yo apik omahe saiki. Oke, ditanamkan rasa qanaah. Wa ma ahsanal mar'atul qani'ah dzatul khuluqil karim al hasanati tasarrufi fi qalilir rizqi liyakfiyaha wa zawjiha wa auladihima. Betapa bagusnya seorang wanita yang menerima apa adanya. Seorang istri yang menerima apa adanya itu indah sekali. Mereka pasti mempunyai dzatul khuluqil karim. Wanita yang menerima apa adanya itu wanita yang mempunyai budi pekerti yang mulia. Al hasanati tasarrufi qalilir rizqi, yang baik cara pengelolaan di dalam menerima sedikitnya penghasilan. Liyakfiyaha wa zawjiha wa auladihima, dari sedikitnya penghasilan ini dikelola dengan baik sehingga cukup untuk dirinya, suaminya dan anak-anaknya. Ternyata orang yang cepat kaya itu bukan orang yang penghasilannya banyak, bukan. Orang yang cepat kaya itu bukan orang yang penghasilannya juta-jutaan, bukan. Orang yang cepat kaya itu orang yang penghasilannya walaupun sedikit dikelola oleh istrinya dengan baik. Sehingga pengelolaan ini menyebabkan penghasilan ini cukup untuk istrinya, suaminya dan anak-anaknya. Orang yang cepat bangkrut itu orang yang ingin cepat kelihatan kaya. Pingin ketok cepet sugih. Akhirnya ora eneng-eneng diutang-utang nggo bangun omah ben ketok mentereng, padahal asline utangan. Wis apik-apik duwe motor Nmax ben ketok kanca-kancane do tuku mobil, melok tuku mobil, asline utangan. Lah orang yang hanya ingin cepat kelihatan kaya iki lho, wong sing bangkrut. Qanaah. Jajal diangen-angen asline kula jenengan iki rak ya wis sugih to dibanding wong jaman biyen. Awak iki kurang apa jajal? Jaman biyen mangan sego sego beras lawuh iwak pitik nek gak dina becik gak keturutan. Saiki mangane wis sego beras kabeh to? Lawuhe wis iwak pitik kabeh to? Lah terus kurang apa sampean? Tambah masalah Udin ki wae bendina pitik iku. Gawanane pitik terus. Nggih, kurang apa jajal diangen-angen kurang apa? Zaman biyen pangapunten Masya Allah, tuku klambi anyar nek gak anake wong sugih ora keturutan. Iku pun 3 tahun pisan, oh gak ben tahun. Zaman saiki ya Allah, setahun tuku klambi ping pira? Seragame beda-beda. Ana sing seragam senam dhewe, seragam tahlilan fatayatan dhewe, seragam SBC dhewe, seragam PKK dhewe, Mas. Seragam PAUD ngeterno anake dhewe. Kurang piye terae? Ternyata hidup kita ini sekarang sudah melimpah, Allahumma, cuma atine kurang nerimo sehingga atine resah. Jadi iling Bu, nek kepingin kehidupannya bahagia, jangan tekan suamimu. Ojo ditekan iku loro. Mangke di keterangan belakang ada. Jadi yang menyebabkan kebencian, hilangnya rasa cinta itu karena rasa rakus dan kurangnya qanaah. Qanaah niku Masya Allah, kula kawit alit diajari ibu untuk qanaah. Kula niku tahun 97, 98 itu ditawari alat jenenge BRIS kalih dinas sosial. BRIS saat itu tahun 97 98 niku regane 12 juta. Sama dinas sosial dikongkon nuku 75.000.
Sak administrasine 95.000. Yang mestinya 12 juta disuruh beli 95.000, itu murah atau tidak? Murah banget wong bantuan. Bris iku wesi dikai kabel dicangklongos sampai teko kene, dadi wong cacat polio iku nek mlaku iso jejeg, nek disepatoni celononan sarungan ora kaya nek cacat, ganteng nek mlaku. Kabeh bocah nom rak kepingin ketok ganteng. Aku yo seneng wong kepingin ketok ganteng. Ketika itu apalan saya Alfiyah Sani. Kula matur kali ibu, mbok alate ditumbas mbok 95.000 mbok ben aku nek metu-metu ketok ganteng. Apa jere mboke, cung? Urip iku rasah ditutupi. Mundak kejelok. Ketoke ganteng dadake ning cah wedok seneng, bareng roh nek sampean cacat ora sida. Urip itu apa adanya, jangan pernah ditutupi. Elek ya ben ketok elek, engko sing gelem ya kuwi wonge qanaah. Betul, kula mboten tumbas. Rencang niku sami tumbas. Rencang niku sami tumbas. Nek mlaku ketok ganteng, nek numpak motor ketok gagah, nek ning warung ketok ganteng, tapi nek dicoplok, nek mlaku cacat. Akhirnya tenang sampai saiki yo gak rabi-rabi, Pak. Kula ora nganggo bris, tapi ana cah wedok sing teko pun bi kula siap apa adanya. Melaku yo ra isin, jejer aku dadi bojoku yo ra isin. Oh ternyata qanaah niku mendatangkan mahabbah. Kula gadah rencang. Asline sugih, tumpakane mobil. Buwareng nglamar cah wedok roe sugih. Buwareng bar dilamar wis dadenan gunem, dolan ning ngene cah wedok nganggo motor CB welek. Terus cerita, aku asline gak duwe mobil, Dik. Mobil kuwi nggone kakakku. Omah kuwi ya nggone bapakku, dadi aku asline gong duwe apa-apa, duweku muk CB elek iki. Langsung diputus, Pak. Diputus ora tambah susah, yo seneng alhamdulillah. Sak bejo-bejone wong lanang iku nek ora duwe bojo sing kemrungsung urusan donya. Delok sing lanang-lanang sing kuru-kuru nih perkara apa bojone kemrungsung. Jaluk ngene. Ya ora kok berlemu. Wong tekanane terus menerus. Dikompo terus, ditekan terus menerus. Jadi qanaah mendatangkan mahabbah. Kemrungsung rakus mendatangkan karohah atau permusuhan. Pun kula lajengaken. Wa ma sanal mar'ah al-qani'ah. Jadi begini. Cak Luk, saya Mas Dimas, misalkan contoh, uang berapapun yang didapatkan seharian, itu sebenarnya pertanyaannya bukan seberapa penghasilan suami, tapi pertanyaannya bagaimana qanaahnya si istri sehingga bisa mengelola dengan baik. Saya punya temen bakul gabah, sedino penghasilannya 500.000. Niku akeh napa mboten? Akeh. Pernah medal kalih kula niku sedina oleh 250.000, jere gak oleh badi. Ngene iki ora oleh apa-apa, oleh 200 tok. Padahal saat itu kula sadeyan niku hanya dapat 50.000 sehari. Berarti 50.000 karo 500.000 kira-kira cepet sugih ndi? Karek sing ngelola. Koncoku sing penghasilan 500 iki sampai saiki rong haji. Urung tuku mobil, nggawe omah ijek awut-awutan. Kula tahun 2007 penghasilan 50.000 wis tuku mobil. Haji plus lho, ora reguler lho. Plus lho. Tapi rasa ditambahi haji plus ngono kok kena nyeluk. Enggak, artinya 50.000 dan 500.000 bukan urusan berapa penghasilan suami, tapi urusannya bagaimana al-hasanati tasarrufi fi qalil rizki, bagaimana sedikitnya penghasilan di manajemen dengan yang baik, dikelola dengan yang baik sehingga cukup untuk dia, suaminya dan anak-anaknya. 50.000 dibagi 10% kanggo Allah, 5.000 cek 45.000. 10% untuk rohah itu nggo jalan-jalan. Berarti 5.000.
Ijek piro berarti? 40. Berarti kemampuan saya berpoya-poya rohah sama istri itu kemampuan saya sehari 5.000. Karena apa? Penghasilannya baru 50.000. Berarti saya keluar ngenteni 10 dino, Pak. Neng alun-alun ngenteni 10 dino pisan, duitnya perkara wis 50.000. Iso jajan bakso, iso jajan pahe-pahe, ngenteni 10 dino berarti saulan wis metu ping 3 lho. Keren lho, Pak. Ora penghasilan 50.000 bendino pentol neng alun-alun, Mbah. Bendino, Masya Allah. Oke, berarti cek 40.000. Karena kita masih pengantin baru, penghasilan 50.000, Dek, iki sedino piro, Dek? Insya Allah nek nggo mangan ae paling 20.000 cukup, Mas. Ya wis sing 20.000 nggo mangan. 40 dilongi 20 cek piro? 15. 15.000 ini untuk investasi. 15.000 nanti 10 dino rak dadi 150. Lah kok nek 30 dino berarti dadi 450. Tak tambah no modal. Saat itu aku bakulan jamu, tak tambah no modal nggo kolaan jamu, nggo ngelengkapi alate. Lah ini cara bahasa bisnis diarani scale up. Lah nek sampean iso ngelola model ngono kuwi, masa penghasilane bojomu sing lanang sithik tetep sugih. Tapi nek penghasilannya bojomu 500.000 dikekno wis pokoke eneng dinggo gak ning golek, eneng dinggo gak ning golek, eneng dinggo gak ning golek sampai matek ngono terus. Iki kok senduk-senduki paham to ora maksudnya? Paham ya maksudnya ya? Berarti yang membuat laki-laki sukses, keluarganya sukses adalah wanita-wanita yang qanaah, yang bisa ngelola keuangan dengan baik. Mulane ciri wong Jawa-Jawa ki piye? Wong lanang sing golek karek darangane iku sing wedok. Nek eneng kurangi, lah yo dikek dhuwit pira-pira, dienggo gak neng yo golek, ora eneng sing lanang ditekan. Neng ndi parake gak karek ning warung kopi, ra mulai-mulai. Kok warung kopi terus to, Mas? Lah yo ning omah yo darah tinggi, Dik. Oke, 1. Yang mendatangkan kebahagiaan adalah sifat qanaah. Yang mendatangkan kebencian adalah sifat rakus dan kemerungsung. Oke, wanita yang berakal adalah wanita yang berqanaah, punya budi pekerti baik, bisa mengelola sedikitnya penghasilan. Alania ketiga, wa alal mar'ati anturaghiba anil kasabil haram lima fihi minal halaki wad dimari wad damari. Bagi seorang wanita harus membenci pekerjaan-pekerjaan haram dari suaminya. Karena pekerjaan haram itu bisa mendatangkan kerusakan, bisa mendatangkan dengan malapetaka. Ibu, sering-seringlah bertanya kepada suami, Pak, sampean mergawe apa? Iki halal apa haram? Tenan Pak, ojo sampai mergawe barang sing haram. Soalnya barang haram iku iso nekakno kerusakan lan malapetaka. Seorang wanita harus selalu mewanti-wanti suaminya seperti itu. Bapak, jenengan nggih sering ditangkeleti bojone, iki mergawe iki halal atau haram? Gak tahu ditakoki. Hasilnya sing ditakoki. Astagfirullah, astagfirullah. Nerima duit ora ditakoki halal harame, pokoknya sikat. Astagfirullah, astagfirullah. Terus fakulul lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari keharaman, maka yang layak untuknya adalah neraka. Pak, nek kue mergawe haram, Pak, berarti kue ngejak aku mlebu neraka. Nek sampean mlebu neraka, aku mbok pakani barang sing haram, aku yo melu mlebu neraka. Jangan Pak, jangan sampai sampean mengajak aku ke dalam neraka. Wa qad kana nisa'us salafi taqulu al-wahidah minhunna li zaujiha au abiha iyyaka wa kasabal haram fa inna nasbiru 'alal ju'i wad durri wa la nasbiru 'alan nari. Dulu istri-istri para ulama salafus saleh, para istri salafus saleh itu mengatakan
kepada suaminya, kepada bapaknya, Mas, jangan sampai melakukan pekerjaan yang haram, Mas. Kita bisa bersabar untuk lapar, kita bersabar untuk tidak makan. Kita kuat, Mas, sabar tidak makan, kita sabar lapar, tapi kita tidak akan pernah bisa bertahan, bisa bersabar untuk masuk neraka. Jadi indah duwe bojo wedok ngene adem, Mas, wis to gak apa-apa, Mas, penghasilan sithik sing penting halal. Aja wani-wani mergawe sing haram, Mas. Aku kuat mbok jak lesu, Mas, tapi gak kuat mbok jak mlebu neraka. Bojone sampean yo tau muni ngono ta? Masyaallah, masyaallah. Terus bojone sampean nek muni piye? Nek ape turu piye? Wis to, Mas, utang-utang lak ra apa-apa, sing penting aku iso kaya wong-wong lho, Mas. Masyaallah, diteror terusan. Alinea pertama menerangkan tentang qanaah. Seorang istri yang qanaah itu akan membuat keluarga bahagia. Yang kedua, seorang istri yang bisa mengelola sedikitnya penghasilan. Yang ketiga adalah seorang istri yang mengingatkan suaminya agar tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Iki terjadi winginane. Wala yasihhu li zaujati imti'aduha min tahawuli mali zaujiha min yusrin illa usrin. Faminal qabihi an tataghayyara bi taghayyuril hali. Wanita yang solehah itu wanita yang tidak akan pernah marah ketika perpindahan situasi yang menyebabkan suaminya asalnya penghasilannya besar menjadi kecil, karena keadaan yang asalnya mudah menjadi sulit. Seorang istri yang solihah tidak akan pernah berubah cinta, kasih sayangnya, perhatiannya. Suami yang penghasilannya kecil disayang dengan sepenuh hati, suami yang penghasilannya besar juga disayang dengan sepenuh hati. Tidak berubah kasih sayangnya walaupun keadaan berubah. Faminal qabihi an tataghayyara bi taghayyuril hali, termasuk wanita yang buruk perilakunya adalah berubah ketika keadaan berubah. Ada uang, suami disayang, tidak ada uang, suami ditendang. Itu wanita yang buruk perilakunya. Sebelum corona, suaminya berpenghasilan satu hari 300.000, tiap hari disayang, pulang dari pekerjaan dipapak, Masya Allah, dicium tangannya ketika 300.000. Kena corona, jangankan 300.000, untuk tidak hutang saja sulit. Datang merengut, wong lanang kaya gombal lamoh, mulai orang gawa apa? Bok terus nong ini, Mas, aku sak anakmu kaliren. Nek mulai ngono terus. Kemarin saya sama Kang Zen dari Cirebon, Masya Allah dapat cerita banyak dari berbagai pengusaha, wali-wali santri. Mereka itu bersyukur di saat terpuruk corona istrinya masih bertahan. Alhamdulillah. Bojone sampean cek bertahan apa ilang? Bertahan. Iku berarti nunjukno wong wedok sing apik. Allahumma amin. Soale wayah corona kae ada cerita tetangganya wali murid ini cerita, wali santri ini, saya Pak Yai paling hanya kehilangan 80% penghasilan, sedangkan tetangga saya rumahnya disita, istrinya minta cerai, jadi omah disita bank, bojone ngilang, anake melok pang. Astagfirullah, terus gak duwe apa-apa deh. Kita hari ini alhamdulillah melewati corona, istri masih utuh ya, nggak berkurang sama sekali, nggak, alhamdulillah. Ya bojone mau sitok kuwi, nambah mletene. Nanti ada bab ta'addud di belakang, ada bab, sabar toh, urung bape. Tapi nanti kalau bab poligami tak jamin nggak akan paham yang sini. Saya sudah pengalaman. Saya punya jamaah wanita itu di beberapa. Itu tak terangkan bab wudhu, sholat, paham.
Tak terangkan bab puasa paham, nyentelan wong wedok-wedok. Tapi bareng bab poligami gak paham-paham. Tak bulan bareng yo gak paham. Iya, memang itulah wanita. Pun kula lajengaken. Jadi kasih sayang seorang istri terhadap suaminya tidak boleh berubah walaupun keadaan berubah. Dari yang asalnya mudah menjadi sulit. Jangan pernah berubah. Inna 'alaiha an tardha bil qada'i wa an takuna li zawjiha fi shiddatihi kama kanat lahu fi raqaihi. Sungguh bagi wanita harus diajarkan untuk bagaimana ridho dengan takdir, bagaimana ridho dengan qada ketentuan Allah. Jadi kita harus mengajarkan di samping iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, kita juga harus mengajarkan istri-istri kita untuk dik ngene iki wis dicatet ning Lauh Mahfud. Dik ngene iki wis keputusane Gusti Allah, sabar dik, ikhlas dik, ridho dik. Harus seperti itu. Dik, awakku yo gak pengin to dik penghasilanku kurang. Aku yo kepingin penghasilanku terus tambah, tapi piye maneh keadaan yang ngene, ridho dik itu harus selalu diajarkan. Tapi nek bojone angel yo ora pokoke. Pokoknya mulai kudu nggo dhuwit sakmene, titik. Nah, itu berarti sampean gagal mendidik istri untuk percaya iman terhadap qada dan qadar. Ditanamkan rasa itu. Kemudian wa asyhadu anna katsiran minal fadilat hadza haluhunna yasbirna alimatin annantidharul faraji min afdali anwa'il ibadah. Nek maca hati-hati, aja annantidharul farji lo ya. Faraj itu bahagia, keberlampangan. Kalau farji itu farji, beda. Ya'khudna bi aidi azwajihinna. Aku menyaksikan bahwa dulu banyak sekali wanita-wanita yang mulia yang keadaannya berubah dari mudah menjadi sulit. Saat sulit itu mereka bersabar dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya menanti kebahagiaan, menanti kemudahan itu termasuk ibadah yang utama. Jadi misalkan ada yang terlilit hutang, yang tidak punya hutang angkat tangan. Masya Allah, semua punya hutang. Allah karim, Allah karim. Bukan kalau saya tanya yang punya hutang angkat tangan kan aib toh. Aib. Saya tanyanya yang tidak punya hutang angkat tangan. Lah kok mau Mas Fauzi tok sing ngacung? Berarti kabeh duwe. Menanamkan kepada istri, dik, yakinlah bahwa hutang kita akan cepat lunas. Itu termasuk ibadah yang utama. Ketika kita dalam keadaan kesulitan menjual sesuatu, menjual barang dagangan kita, dik, sabar. Sebentar lagi Allah akan memberi kemudahan. Selalu. Makanya kan benar, Indonesia itu sudah nggak ada keluarga miskin, yang ada keluarga harapan. Karena selalu diberi harapan. Ya, di Indonesia sudah nggak ada keluarga miskin, yang ada keluarga harapan. Lah ternyata memberi harapan terhadap istri bahwa kesulitan akan berlalu itu min anwa'il ibadah, min afdolil ibadah, termasuk ibadah yang utama. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika perang Khandaq. Ketika Salman Al-Farisi merkul waktu sudah hampir habis, tapi batu besar ini masih menghalangi. Akhirnya Salman Al-Farisi menghadap Rasulullah. Rasulullah lalu mengambil perkul, ditutuk watune bersinar sampai 3 kali. Setiap bersinar Rasulullah tersenyum. Salman Al-Farisi bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Aku melihat Rum kita kalahkan, aku melihat Syam kita kalahkan, aku melihat Yaman kita kalahkan. Ciri Salman Al-Farisi, lah yo wong perang Khandaq ki urung karuan menang. Wong kare uman kurma siji, Kanjeng Nabi memberi harapan bahwa Rum akan dikalahkan, Syam akan dikalahkan, Yaman akan dikalahkan.
Ketika kita sulit, lakukan itu. Apa turu, Pak, penggawean kok angel. Ah, ngene iki ora suwe, Dik. Titeni dilungkas, Dik, tak gawe omah tingkat sampeyan. Titeni, Dik, dilungkas, tak tumbasno mobil to sabar gitu. Memberikan harapan seperti itu termasuk ibadah yang utama. Ojo tambah mbok kendon-kendoni. Mas, penggawean kok angel yo, Dik, mbok ngene iki aku wis katok, Dik. Iki loro karo lemes. Lah nek wis loro karo lemes, sahabat yo ora duwe rasa tenang, tidak ada. Ingat, nanti malam istri Anda harus dikasih harapan. Harapan untuk melewati masa-masa yang sulit. Akhirnya dalam keadaan sulit ini, yakhudna bi aidi azwajihinna. Seorang istri yang solihah ketika suaminya dalam keadaan kesulitan memegang tangannya, merengkuh tangannya, Mas, jangan khawatir Mas, aku akan menemani Mas, membantu Mas, wa ya'malna fil khiyatah wa nahwiyah, aku akan menjahit Mas, aku akan membantu ikut bekerja. Jangan putus asa Mas, kita akan melewati ini semua. Itu istri yang solihah. Jadi Bu, kira-kira bojone sampean mulai kerja kok ngelentuk, langsung cekel tangane, ana apa? Penggawean angel ye. Mbah Dik, mbah kanca sing tak yahono yahene tak gadang Dik, tak jak nyambut gawe, jebule aku dibodoni. Gak apa-apa Mas, ijek eneng aku. Istri-istri yang salihah. Ketika Rasulullah punya rasa takut dari Gua Hira, ketika Rasulullah punya takut dari Gua Hira karena ketemu dengan makhluk yang dia belum pernah bertemu, Rasulullah berlari. Siapa yang dicari? Sayyidah Khadijah. Hammiluni atau zammiluni. Aku kemulono. Karo Sayyidah Khadijah dirangkul, dikemuli, dikongkon napa? Bubuk neng pupune dilus-lus. Apa kata Sayyidah Khadijah? Jangan khawatir. Hadan namus alladzi jaa bihi Musa. Jangan khawatir Mas, yang datang kepadamu itu adalah makhluk yang datang kepada Nabi Musa. Nek Sayyidah Khadijah wong pengalaman ya wis ngerti. Lah iku Kanjeng Nabi langsung adem terus, zammiluni. Ketika seorang suami sedang kesulitan, rengkuh tangannya, ambil tangannya dan katakan, Mas, bersabarlah, aku bersamamu, aku akan membantumu, aku akan menjahit dan lain sebagainya. Yastadrirna ar-rizqa hatta tangfarijal azmah. Kita akan melalui bersama Mas, bekerja bersama sampai krisis ini, kesulitan ini berlalu. Ada wanita yang seperti itu? Ada, kok bojone sampean ngono kabeh. Watangqasy asyiddah, dan kesulitan ini pasti akan dilalui. Sama, saya menikah itu sama istri sebenarnya nggak boleh kerja. Sebenarnya. Jadi ketika istri saya itu sebelum nikah perjanjiannya, Dek, saya nggak bisa kerja loh. Nggak apa-apa Mas, sing kerja mangke kula. Lah terus pun sampan pokoknya ngulang ngaji, sampan pokoknya ajak-ajak wong apik, cukup itu harapan bagiku. Masalah penggawean kula pun kulino nyambut damel. Ngono, tapi buktinya ya ora ya aku sing mergawe. Enggak, tapi bagus ngono loh maksudnya. Harapan. Tapi betul, di awal-awal saya bekerja itu ketika istri hamil 3 bulan. Istri hamil 3 bulan itu saya kolaan jamu. Saya dulu terapis. Terapis itu yang ngobati wong, tukang bekam, tukang ruqyah, tukang gurah, sak piturute. Tapi ketika saya membaca kitab Ihya, ada pekerjaan-pekerjaan yang makruh, termasuk mengambil upah dari hijamah, mengambil upah dari bekam, itu hukumnya makruh. Moso anak putuku tak kei ingon, makruh. Akhirnya ada orang yang tak terapi sembuh. Dia mengatakan, Pak Yai jangan berhenti untuk nerapi. Lah terus ini makruh karena saya mengambil upah dari pekerjaan saya ini.
Gampang Pak Yai, saya diajak ke Bojonegoro, dikolakne jamu jago sak piturute. Ngene lho Pak Yai carane. Sampean bekam, sampean ruqyah, sampean terapi, koko wonge kon tuku jamu. Oh iya yo, aku kan dodolan jamu, terapine gratis. Tidak dari hasil makro. Suatu saat santri makin banyak. Jam 3:30 mulai ngajar ngaji, habis maghrib wong tuku jamu akeh, wong terapi akeh, tak kongkon isuk ora gelem. Didoli bojoku mboten purun, perkara jere sing mandi suwuke. Ki piye terusan? Akhirnya umine, Bi, ini pilihan kita. Milih jalan dakwah atau milih uang. Lah piye mi awake? Pertama kali saya jualan Bapak Ibu itu dapat uang 25.000. Pertama kali jualan. Dapat uang 25.000 itu saya sama uminya itu sampai jam 2:30 nggak tidur, nangis bareng, ya Allah, akhirnya iso nyambut gawe. Akhirnya ternyata pangapunten iki nek diterusno bakul jamu gak sida ngulang ngaji, ditutup wae. Ditutup tahun 2009 ditutup. Terus mergawe apa sampai celengan saya itu habis. Akhirnya sing saya cerita, celengan saya habis, saya kolaan jilbab, duit utangan saka kanca. Duit utangan saka Om Jel niku 5 juta, tak kolakno kudung 3 juta, sing 2 juta tak nggo nyewa lapak. Masya Allah, setiap hari Ahad ngajinya libur, santri pondok nek Ahad libur, Pak Yai nyambut gawe. Kena apa kok nek Ahad libur? Soalnya bar subuh habis ngimami subuh langsung numpak sepeda motor sama uminya itu langsung ke Rembang, kadang-kadang ke Kudus. Perjalanan Bojonegoro numpak sepeda motor kula kalih umine. Kolak 3 sak, Pak. 3 sak Kudus, Rembang, Bojonegoro. 3 sak setiap Ahad. Masya Allah ngoten niku yo ayem yo bahagia apa nek wayah panas-panas terus delok napa nek ngarani ening bakul es meleren, ya Allah ora ono ayem ngalahno kuwi. Saiki mobil kula AC ra tau ngrasakno ayem sing tepak kuwi, Pak. Panas leren ning serwit ana bakul es berdua lho. Masya Allah. Wes setiap Ahad ngajinya libur. Setiap hari habis subuh ngajar, anak-anak sekolah saya pergi ke pasar sama uminya. Ada pasar Klepek, kadang pasar Sugiwaras, kadang pasar Paing. Tak terkini ngoni bakul, kadang-kadang tak jual sendiri, tapi seringnya dilapak sendiri, dijual sendiri. Masya Allah Pak, laris Pak. 2 tahun bakulan kudung, itu saya bisa beli mobil. Oh ternyata perempuan yang memegang tangan suaminya ketika dalam keadaan sulit itu pasti laki-laki nggak akan bisa berpaling darinya. Perkara apa nikahe wayah orang duwe. Makanya sing melarat-melarat cek Joko Rabio. Nek kue nikah wis mapan, bojomu iku rung diuji, Pak. Tapi nek nikah belum mapan itu sudah sangat teruji. Wong urung mapane wis setia apa meneh wayah mapan. Makanya ayat iyakunu fuqara'a yunihimullahu min fadlih. Nek kowe melarat nikah engko digawe sugih Allah sebab anugerah Allah. Pun kula lajengaken. Wanita-wanita yang sholihah akan memegang tangan suaminya dan mengatakan, sabar Mas, keadaan ini akan kita lalui. Aku akan membantumu bekerja, menjahit dan lain sebagainya. Sudah, kita akan lalui ini bersama-sama. Wa annan na'ima ad-dunyawiyya qad yasiru sahibahu ilal ana'il ukhrawiyya. Sungguh kadang kenikmatan dunia itu kadang menjadikan orang yang mempunyai kenikmatan dunia itu hidup dalam kesulitan di akhirat. Jadi kadang kita mendidik anak istri kita dengan dunia itu kadang menjadikan kita susah di akhirat. Jadi intinya rumah tangga yang diuji Allah dalam kesulitan ekonomi saat di dunia, ingat saat itu adalah Allah ingin menguji kesuksesan kita di akhirat. Kalau istrimu sukses menemanimu, berarti itulah nanti bidadari surga yang akan menemani kita di akhirat. Allahumma amin. Penggaweane ilang, bojone melo ilang, ben neng rokok-rokok kono karo sapa-sapa lah. Aku akan mencari bidadari surga yang mau menamaniku di akhirat.
Allahumma amin. Pun kula lajengaken. Rawa Ibnu Abi Dunya meriwayatkan satu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol wa qad asabahu ju'un yauman fa amida ila hajarin fa wadau ala batnihi asyarif ala rubba nafsin naimatin fid dunya ja'iatun ariyatun yaumal qiyamah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari merasakan lapar. Akhirnya perut Rasulullah ini diganjal dengan batu. Perut mulia Rasulullah diganjal dengan batu. Dan Rasulullah bersabda ala rubba nafsin naimatin fid dunya ja'iatun ariyatun yaumal qiyamah. Banyak orang-orang yang hidupnya di dunia penuh dengan kenikmatan, tapi dia lapar, telanjang di hari kiamat. Dunia ini ujian. Banyak orang yang di dunia hidupnya enak, tapi ternyata di akhirat lapar, telanjang. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa walaha muhin. Ala rubba muhinin li nafsihi wa wahalaha mukrim. Banyak orang yang memuliakan dirinya, tapi di akhirat hina. Banyak orang yang menghinakan dirinya, tapi mereka di akhirat mulia. Artinya kesulitan ekonomi seorang suami hari ini di dunia itu ujian bagi istrinya untuk bisa-bisa masuk surga bersama-sama atau tidak. Dan ini harus kita tanamkan kepada istri-istri kita, istri kita loh. Mungkin cak hari dari istri-istri ya. Istri kita harus kita tanamkan kepada istri kita bahwa dunia belum berakhir. Kesulitan apapun akan dilalui. Innal qanaata tu'ammirul buyuta wa tuwaqi'ul fata. Sesungguhnya qanaah nerimo ing pandum itu bisa menjadikan rumah itu menjadi bahagia, ramai. Wa tuwaqi'ul ulfata, dan menjadikan hadirnya kasih sayang. Wa innal jas'a wa tama'a yud'ifanil mahabbah, dan sesungguhnya rakus, kemerungsung, tamak itu melemahkan rasa cinta. Wa ya'tiyani bil karohah, dan keduanya mendatangkan kebencian di antara suami istri. Innal qanaata tu'ammirul buyuta wa tuwaqi'ul fata. Sesungguhnya qanaah nerimo ing pandum itu bisa menjadikan rumah itu menjadi bahagia, ramai. Wa tuwaqi'ul ulfata, dan menjadikan hadirnya kasih sayang. Wa innal jas'a wa tama'a yud'ifanil mahabbah, dan sesungguhnya rakus, kemerungsung, tamak itu melemahkan rasa cinta. Wa ya'tiyani bil karohah, dan keduanya mendatangkan kebencian di antara suami istri. Bapak Ibu, jadi yang menyebabkan rumah itu menjadi ramai, seneng guyon, menjadi bahagia itu satu, istri punya sifat qanaah, menerima apa adanya. Qanaah itu nerimo ing pandum, ora rakus. Ketika ada suami saling membenci, itu tandanya nek gak bojone sing kemerungsung, sing wedok sing kemerungsung. Ngerti nggih kemerungsung nggih? Pengen cepet ndang sugih. Sampai sing lanang dijiplaki terus ndagake topah. Tangga-tangga wis tuku sepeda motor anyar, wis tuku mobil anyar, wis padha bangun omah, digriseni terus. Kemerungsung seperti itu akan menjadikan hilangnya rasa cinta. Jadi kok sing lanang nyawang sing wedok ya nek no modele. Ngene neh. Jadi masuk ke rumah tekan. Masuk rumah tekanan. Masuk rumah tidak hanya ditekan, tekanan menjadi darah tinggi. Masuk rumah akhirnya cari hiburan. Bisa dipahami nggih? Jadi ternyata kalau ingin keluarga kita bahagia, tanamkan rasa qanaah. Tanamkan rasa menerima apa adanya. Thalabul ghina fi kasratil mal, banyak orang ingin kaya, mereka menyangka bahwa kekayaan itu ada di harta. Perasaan nek wis duwite akeh terus sugih, mboten. Walakinnal ghina fil qanaah, kekayaan yang sebenarnya itu di dalam hati yang qanaah.
Sampai nek angen-angen duit iku iso nyebabno bahagia. Ternyata akeh wong sugih sing ora iso guyu. Jumat kemarin saya kalau Jumat ketiga itu punya rutinan di Mata Baca, Majelis Taklim Abang Tukang Becak, ada 200 tukang becak. Nek ngaji ora kaya sampean ngene iki, Pak. Nek ngaji iso cemlewo, nek takok ya reno-reno, terus guyu ki kemekelen. Oh, ternyata tukang becak nek guyu iso kemekelen. Iki pengusaha angel guyune, Pak. Ini apa yang terjadi? Lah iya. Mungkin karena banyak tekanan. Tekanan itu lahir dari istri yang banyak menuntut atau suami yang ingin cepat kelihatan kaya. Oke, jadi kemerungsung itu menyebabkan hilangnya rasa cinta dan menimbulkan bibit-bibit kebencian di antara suami istri. Kalau ingin bahagia, konsepnya adalah qanaah. Diomongi, Dik, awake iki lho kurang apa to, Dik? Omah iki jek elek to, Pak? Jek elek-elek piye? Omah iki asline wis apik, Dik. Cuma jejerane luwih apik ngono wae. Mulane omahe ketok elek, asline wis apik dibanding omahe bapak biyen yo apik omahe saiki. Oke, ditanamkan rasa qanaah. Wa ma ahsanal mar'atul qani'ah. Zatul khuluqil karim. Al hasanati tasarrufi fi qalilir rizqi liyakfiyaha wa zawjiha wa auladihima. Betapa bagusnya seorang wanita yang menerima apa adanya. Seorang istri yang menerima apa adanya itu indah sekali. Mereka pasti mempunyai zatul khuluqil karim. Wanita yang menerima apa adanya itu wanita yang mempunyai budi pekerti yang mulia. Al hasanati tasarrufi qalilir rizqi, yang baik cara pengelolaan di dalam menerima sedikitnya penghasilan. Liyakfiyaha wa zawjiha wa auladihima, dari sedikitnya penghasilan ini dikelola dengan baik sehingga cukup untuk dirinya, suaminya dan anak-anaknya. Ternyata orang yang cepat kaya itu bukan orang yang penghasilannya banyak, bukan. Orang yang cepat kaya itu bukan orang yang penghasilannya juta-jutaan, bukan. Orang yang cepat kaya itu orang yang penghasilannya walaupun sedikit dikelola oleh istrinya dengan baik. Sehingga pengelolaan ini menyebabkan penghasilan ini cukup untuk istrinya, suaminya dan anak-anaknya. Orang yang cepat bangkrut itu orang yang ingin cepat kelihatan kaya. Pingin ketok cepet sugih. Akhirnya ora eneng-eneng diutang-utang no bangun omah ben ketok mentereng, padahal asline utangan. Wis apik-apik duwe motor Nmax ben ketok kanca-kancane do tuku mobil, melok tuku mobil, asline utangan. Lah orang yang hanya ingin cepat kelihatan kaya iki lho, wong sing bangkrut. Qanaah. Jajal diangen-angen asline kula jenengan iki rak ya wis sugih to dibanding wong jaman biyen. Awake iki kurang apa jajal? Jaman biyen mangan sego sego beras lawuh iwak pitik nek gak dina becik gak keturutan. Saiki mangane wis sego beras kabeh to? Lawuhe wis iwak pitik kabeh to? Lah terus kurang apa sampean? Tambah masalah Udin ki wae bendino pitik iku. Gawanane pitik terus. Nggih, kurang apa jajal diangen-angen kurang apa? Zaman biyen pangapunten Masya Allah, tuku klambi anyar nek gak anake wong sugih ora keturutan. Iku pun 3 tahun pisan, oh gak bentahun. Zaman saiki ya Allah, setahun tuku klambi ping pira? Seragame beda-beda. Ana sing seragam senam dhewe, seragam tahlilan fatayatan dhewe, seragam SBC dhewe, seragam PKK dhewe, Mas. Seragam PAUD ngeterno anake dhewe. Kurang piye terae? Ternyata hidup kita ini sekarang sudah melimpah, Allahumma, cuma atine kurang nerimo sehingga atine resah.
Jadi iling Bu, nek kepingin kehidupannya bahagia, jangan tekan suamimu. Ojo ditekan niku loro. Mangke di keterangan belakang ada. Jadi yang menyebabkan kebencian, hilangnya rasa cinta itu karena rasa rakus dan kurangnya qanaah. Qanaah niku Masya Allah, kula kawit alit diajari ibu untuk qanaah. Kula niku tahun 97, 98 itu ditawari alat jenenge BRIS kalih dinas sosial. BRIS saat itu tahun 97 98 niku regane 12 juta. Sama dinas sosial dikongkon nuku 75.000. Sak administrasine 95.000. Yang mestinya 12 juta disuruh beli 95.000, itu murah atau tidak? Murah banget wong bantuan. BRIS iku wesi dikai kabel dicangklongos sampai teko kene, dadi wong cacat polio iku nek mlaku iso jejeg, nek disepatoni celononan sarungan ora kaya nek cacat, ganteng nek mlaku. Kabeh bocah nom rak kepingin ketok ganteng. Aku yo seneng wong kepingin ketok ganteng. Ketika itu apalan saya Alfiyah Sani. Kula matur kali ibu, mbok alate ditumbas mbok 95.000 mbok ben aku nek metu-metu ketok ganteng. Apa jere mboke cung, urip iku rasah ditutupi. Mundak kejelo. Ketoke ganteng, dadake ning cah wedok seneng, bareng roh nek sampean cacat ora sida. Urip itu apa adanya, jangan pernah ditutupi. Elek ya ben ketok elek, engko sing gelem ya kuwi wonge qanaah. Betul? Kula mboten tumbas, rencang niku sami tumbas. Rencang niku sami tumbas. Nek melaku ketok ganteng, nek numpak motor ketok gagah, nek neng warung ketok ganteng, tapi nek dicoplok, nek melaku cacat. Akhirnya tenan sampai saiki yo gak rabi-rabi, Pak. Kula ora nganggo BRIS, tapi ono cah wedok sing teko pun di kula siap apa adanya. Melaku yo ra isin, jejer aku dadi bojoku yo ra isin. Oh ternyata qanaah niku mendatangkan mahabbah. Kula gadah rencang. Asline sugih, tumpakane mobil. Buwareng nglamar cah wedok roe sugih. Buwareng bar dilamar wis dadenan gunem, dolan ning ngene cah wedok nganggo motor CB welek. Terus cerita, aku asline gak duwe mobil, Dik. Mobil kuwi nggone kakakku. Omah kuwi ya nggone bapakku. Dadi aku asline gong duwe apa-apa, duweku muk CB elek iki. Langsung diputus, Pak. Diputus ora tambah susah, yo seneng alhamdulillah. Sak bejo-bejone wong lanang iku nek ora duwe bojo sing kemrungsung urusan donya. Delok sing lanang-lanang sing kuru-kuru nih perkara apa bojone kemrungsung. Jaluk ngene. Ya ora kok berlemu. Wong tekanane terus menerus. Dikompo terus, ditekan terus menerus. Dadi qanaah mendatangkan mahabbah. Kemrungsung rakus mendatangkan karohah atau permusuhan. Pun kula lajengaken. Wa ma sanal mar'ah al-qani'ah. Jadi begini. Cak Luk, saya Mas Dimas misalkan contoh. Uang berapapun yang didapatkan seharian itu sebenarnya pertanyaannya bukan seberapa penghasilan suami, tapi pertanyaannya bagaimana qanaahnya si istri sehingga bisa mengelola dengan baik. Saya punya temen bakul gabah, sedino penghasilannya 500.000. Niku akeh napa mboten? Akeh. Pernah medal kalih kula niku sedino oleh 250.000, jere gak oleh badi. Ngene iki ora oleh apa-apa, oleh 200 tok. Padahal saat itu kula sadeyan niku hanya dapat 50.000 sehari. Berarti 50.000 karo 500.000 kira-kira cepet sugih ndi? Karek sing ngelola. Koncoku sing penghasilan 500 iki sampai saiki rong haji. Urung tuku mobil. Gawe omah ijek
awut-awutan. Kula tahun 2007 penghasilan 50.000 wis tuku mobil haji plus loh, ora reguler loh, plus loh. Tapi rasa ditambahi haji plus ngono kok kena nyeluk. Nggak, artinya 50.000 dan 500.000 bukan urusan berapa penghasilan suami, tapi urusannya bagaimana al-hasanati tasarrufi fi qalili rizki, bagaimana sedikitnya penghasilan di manajemen dengan yang baik, dikelola dengan yang baik sehingga cukup untuk dia, suaminya dan anak-anaknya. 50.000 dibagi 10% kanggo Allah, 5.000 cek 45.000. 10% untuk rohah itu nggo jalan-jalan. Berarti 5.000. Ijek piro berarti? 40. Berarti kemampuan saya berpoya-poya rohah sama istri itu kemampuan saya sehari 5.000. Karena apa? Penghasilannya baru 50.000. Berarti saya keluar ngenteni 10 dino, Pak. Neng alun-alun ngenteni 10 dino pisan, duitnya perkara wis 50.000. Iso jajan bakso, iso jajan pahe-pahe, ngenteni 10 dino berarti saulan wis metu ping 3 lho. Keren lho, Pak. Ora penghasilan 50.000 bendino pentol neng alun-alun, Mbah. Bendino, Masya Allah. Oke, berarti cek 40.000. Karena kita masih pengantin baru, penghasilan 50.000, Dek, iki sedino piro, Dek? Insya Allah nek nggo mangan ae paling 20.000 cukup, Mas. Ya wis sing 20.000 nggo mangan. 40 dilongi 20 cek piro? 15. 15.000 ini untuk investasi. 15.000 nanti 10 dino rak dadi 150. Lah kok nek 30 dino berarti dadi 450, tak tambah no modal. Saat itu aku bakulan jamu, tak tambah no modal, gue kolaan jamu, gue ngelengkapi alate. Lah ini cara bahasa bisnis diarani scale up. Lah nek sampeyan iso ngelola model ngono kuwi, masuk penghasilane bojomu sing lanang sithik tetep sugih. Tapi nek penghasilane bojomu 500.000 dikekno wis pokoke eneng dinggo gak ning golek, eneng dinggo gak ning golek, eneng dinggo gak ning golek sampai matek ngono terus. Iki kok senduk-senduki paham to ora maksudnya? Paham ya maksudnya ya? Berarti yang membuat laki-laki sukses, keluarganya sukses adalah wanita-wanita yang qanaah, yang bisa ngelola keuangan dengan baik. Mulane jere wong Jawa-Jawa ke piye? Wong lanang sing golek karek darangane iku sing wedok. Nek eneng kurangi, lah yo dikek duit pira-pira, dienggo gak neng yo golek, ora eneng sing lanang ditekan. Neng ndi parake gak karek neng warung kopi ra mulai-mulai. Kok warung kopi terus to, Mas? Lah yo neng omah yo darah tinggi, Dik. Oke, 1. Yang mendatangkan kebahagiaan adalah sifat qanaah. Yang mendatangkan kebencian adalah sifat rakus dan kemerungsung. Oke, wanita yang berakal adalah wanita yang berqanaah, punya budi pekerti baik, bisa mengelola sedikitnya penghasilan. Alania ketiga, wa alal mar'ati anturaghiba anil kasabil haram lima fihi minal halaki wad dimari wad damari. Bagi seorang wanita harus membenci pekerjaan-pekerjaan haram dari suaminya, karena pekerjaan haram itu bisa mendatangkan kerusakan, bisa mendatangkan dengan malapetaka. Ibu, sering-seringlah bertanya kepada suami, Pak, sampean mergawe apa? Iki halal apa haram? Tenan Pak, ojo sampai mergawi barang sing haram. Soalnya barang haram iku iso nekakno kerusakan lan malapetaka. Seorang wanita harus selalu mewanti-wanti suaminya seperti itu. Bapak, jenengan nggih sering ditangkeleti bojone, iki mergawe iki halal atau haram? Gak tahu ditakoki. Hasilnya sing ditakoki. Astagfirullah, astagfirullah. Nerima duit ora ditakoki halal harame, pokoknya sikat.
Astagfirullah, astagfirullah. Terus fakulul lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari keharaman, maka yang layak untuknya adalah neraka. Pak, nek kue mergawe haram, Pak, berarti kue ngejak aku mlebu neraka. Nek sampean mlebu neraka, aku mbok pakani barang sing haram, aku yo melu mlebu neraka. Jangan, Pak, jangan sampai sampean mengajak aku ke dalam neraka. Wa qad kana nisa'us salafi taqulu al-wahidah minhunna li zawjiha au abiha iyyaka wa kasabal haram fa inna nasbiru 'alal ju'i wad durri wa la nasbiru 'alan nari. Dulu istri-istri para ulama salafus saleh, para istri salafus saleh itu mengatakan kepada suaminya, kepada bapaknya, Mas, jangan sampai melakukan pekerjaan yang haram, Mas. Kita bisa bersabar untuk lapar, kita bersabar untuk tidak makan. Kita kuat, Mas, sabar tidak makan, kita sabar lapar, tapi kita tidak akan pernah bisa bertahan, bisa bersabar untuk masuk neraka. Jadi ndak duwe bojo wedok ngene adem, Mas, wis to gak apa-apa, Mas, penghasilan sithik sing penting halal. Ojo wani-wani mergawe sing haram, Mas. Aku kuat mbok jak lesu, Mas, tapi gak kuat mbok jak mlebu neraka. Bojone sampean yo tau muni ngono ta? Masyaallah, masyaallah. Terus bojone sampean nek muni piye? Nek ape turu piye? Wis to, Mas, utang-utang lak ra apa-apa, sing penting aku iso kaya wong-wong lho, Mas. Masyaallah, diteror terusan. Alinea pertama menerangkan tentang qanaah. Seorang istri yang qanaah itu akan membuat keluarga bahagia. Yang kedua, seorang istri yang bisa mengelola sedikitnya penghasilan. Yang ketiga adalah seorang istri yang mengingatkan suaminya agar tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Iki terjadi winginane. Wala yasihhu li zaujati imti'aduha min tahawuli mali zaujiha min yusrin illa usrin. Fa minal qabihi an tataghayyara bi taghayyuril hali. Wanita yang solehah itu wanita yang tidak akan pernah marah ketika perpindahan situasi yang menyebabkan suaminya asalnya penghasilannya besar menjadi kecil, karena keadaan yang asalnya mudah menjadi sulit. Seorang istri yang solihah tidak akan pernah berubah cinta, kasih sayangnya, perhatiannya. Suami yang penghasilannya kecil disayang dengan sepenuh hati, suami yang penghasilannya besar juga disayang dengan sepenuh hati. Tidak berubah kasih sayangnya walaupun keadaan berubah. Faminal qabihi an tataghayyara bi taghayyuril hali, termasuk wanita yang buruk perilakunya adalah berubah ketika keadaan berubah. Ada uang, suami disayang, tidak ada uang, suami ditendang. Itu wanita yang buruk perilakunya. Sebelum corona, suaminya berpenghasilan satu hari 300.000, tiap hari disayang, pulang dari pekerjaan dipapak, Masya Allah, dicium tangannya ketika 300.000. Kena corona, jangankan 300.000, untuk tidak hutang saja sulit. Datang merengut, wong lanang kaya gombal lamoh, mulai orang gawa apa bok terus nong ini, Mas, aku sak anakmu kaliren, nek mulai ngono terus. Kemarin saya sama Kang Sen dari Cirebon, Masya Allah dapat cerita banyak dari berbagai pengusaha, wali-wali santri. Mereka itu bersyukur di saat terpuruk corona istrinya masih bertahan. Alhamdulillah. Bojone sampean cek bertahan apa ilang? Bertahan. Iku berarti nunjukno wong wedok sing apik. Allahumma amin. Soale wayah corona kae ada cerita tetangganya wali murid ini, cerita wali santri ini.
Saya Pak Yai paling hanya kehilangan 80% penghasilan. Sedangkan tetangga saya rumahnya disita. Istrinya minta cerai. Jadi omah disita bank, bojone ngilang, anake melok pang. Astagfirullah. Terus gak duwe apa-apa deh. Kita hari ini alhamdulillah melewati corona, istri masih utuh ya? Nggak berkurang sama sekali? Nggak, alhamdulillah. Ya bojone mau sitok kuwi, nambah mletene. Nanti ada bab ta'addud di belakang, ada bab sabar toh, urung bape. Tapi nanti kalau bab poligami tak jamin nggak akan paham yang sini. Saya sudah pengalaman. Saya punya jamaah wanita itu di beberapa. Itu tak terangkan bab wudhu, sholat, paham. Tak terangkan bab puasa, paham. Nyentelan mau wedok-wedok. Tapi bareng bab poligami gak paham-paham. Tak bolan-balen yo gak paham. Memang itulah wanita. Pun kula lajengaken. Jadi kasih sayang seorang istri terhadap suaminya tidak boleh berubah walaupun keadaan berubah. Dari yang asalnya mudah menjadi sulit. Jangan pernah berubah. Inna 'alaiha an tardha bil qada'i wa an takuna li zawjiha fi shiddatihi kama kanat lahu fi raqaihi. Sungguh bagi wanita harus diajarkan untuk bagaimana ridho dengan takdir, bagaimana ridho dengan qada ketentuan Allah. Jadi kita harus mengajarkan di samping iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, kita juga harus mengajarkan istri-istri kita untuk dik ngene iki wis dicatet ning Lauh Mahfud, dik ngene iki wis keputusane Gusti Allah, sabar dik, ikhlas dik, ridho dik, harus seperti itu. Dik, awakku yo gak pengin to dik penghasilanku kurang, aku yo kepingin penghasilanku terus tambah, tapi piye maneh keadaan yang ngene, ridho dik itu harus selalu diajarkan. Tapi nek bojone angel yo ora pokoke mulai kudu nggo dhuwit sakmene titik. Nah, itu berarti sampean gagal mendidik istri untuk percaya iman terhadap qada dan qadar. Ditanamkan rasa itu. Kemudian wa asyhadu anna katsiran minal fadilat hadza haluhunna yasbirna alimatin annantidharul faraji min afdali anwa'il ibadah. Nek maca hati-hati aja annantidharul farji lo ya. Faraj itu bahagia, keberlampangan. Kalau farji itu farji, beda. Ya'khudna bi aidi azwajihinna. Aku menyaksikan bahwa dulu banyak sekali wanita-wanita yang mulia yang keadaannya berubah dari mudah menjadi sulit. Saat sulit itu mereka bersabar dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya menanti kebahagiaan, menanti kemudahan itu termasuk ibadah yang utama. Jadi misalkan ada yang terlilit hutang, yang tidak punya hutang angkat tangan. Masya Allah, semua punya hutang. Allah karim, Allah karim. Bukan kalau saya tanya yang punya hutang angkat tangan kan aib toh. Aib. Saya tanyanya yang tidak punya hutang angkat tangan. Lah kok mau Mas Fauzi tok sing ngacung? Berarti kabeh duwe. Menanamkan kepada istri, dik, yakinlah bahwa hutang kita akan cepat lunas. Itu termasuk ibadah yang utama. Ketika kita dalam keadaan kesulitan menjual sesuatu, menjual barang dagangan kita, dik, sabar. Sebentar lagi Allah akan memberi kemudahan. Selalu. Makanya kan benar, Indonesia itu sudah nggak ada keluarga miskin, yang ada keluarga harapan. Karena selalu diberi harapan. Ya di Indonesia sudah nggak ada keluarga miskin, yang ada keluarga harapan. Lah ternyata memberi harapan terhadap istri bahwa kesulitan akan berlalu itu min anwa'il ibadah, min afdolil ibadah, termasuk ibadah yang utama.
Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, ketika Salman Al-Farisi merkul waktu sudah hampir habis, tapi batu besar ini masih menghalangi. Akhirnya Salman Al-Farisi menghadap Rasulullah. Rasulullah lalu mengambil perkul, ditutuk watune bersinar sampai 3 kali. Setiap bersinar Rasulullah tersenyum. Salman Al-Farisi bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Aku melihat Rum kita kalahkan, aku melihat Syam kita kalahkan, aku melihat Yaman kita kalahkan. Ciri Salman Al-Farisi, lah yo uang perang Khandaq urung karuan menang, wong kare uman kurma siji. Kanjeng Nabi memberi harapan bahwa Rum akan dikalahkan, Syam akan dikalahkan, Yaman akan dikalahkan. Ketika kita sulit, lakukan itu. Apa turu Pak, penggawean kok angel. Ah ngene iki ora suwe Dik, titeni dilungkas Dik, tak gawe nomah tingkat sampeyan. Titeni Dik dilungkas, tak tumbasno mobil to sabar gitu. Memberikan harapan seperti itu termasuk ibadah yang utama. Ojo tambah mbok kendon-kendoni. Mas, penggawean kok angel yo Dik, mbok ngene iki aku wis katok Dik. Iki loro karo lemes. Lah nek wis loro karo lemes, sahabat yo ora duwe rasa tenang, tidak ada. Ingat, nanti malam harus istri Anda harus dikasih harapan. Harapan untuk melewati masa-masa yang sulit. Akhirnya dalam keadaan sulit ini, yakhudna bi aidi azwajihinna. Seorang istri yang solihah ketika suaminya dalam keadaan kesulitan memegang tangannya, merengkuh tangannya, Mas, jangan khawatir Mas, aku akan menemani Mas, membantu Mas, wa ya'malna fil khiyatah wa nahwiyah, aku akan menjahit Mas, aku akan membantu ikut bekerja. Jangan putus asa Mas, kita akan melewati ini semua. Itu istri yang solihah. Jadi Bu, kira-kira bojone sampean mulai kerja kok ngelentuk, langsung cekel tangane, ono apa? Penggawean angel ye. Mbah Dik, mbah kanca sing tak yahono yahene tak gadang Dik, tak jak nyambut gawe, jebule aku dibodoni. Gak apa-apa Mas, ijek eneng aku. Istri-istri yang salihah. Ketika Rasulullah punya rasa takut dari Gua Hira, ketika Rasulullah punya takut dari Gua Hira karena ketemu dengan makhluk yang dia belum pernah bertemu, Rasulullah berlari. Siapa yang dicari? Sayyidah Khadijah. Hammiluni atau zammiluni, zammiluni, zammiluni. Aku kemulono, aku kemulono, aku kemulono. Kalau Sayyidah Khadijah dirangkul, dikemuli, dikongkon napa? Bubuk neng pupune dilus-lus. Dilus-lus. Apa kata Sayyidah Khadijah? Jangan khawatir. Hadan namus alladzi jaa bihi Musa. Jangan khawatir Mas. Yang datang kepadamu itu adalah makhluk yang datang kepada Nabi Musa. Nek Sayyidah Khadijah wong pengalaman ya wis ngerti. Lah iku Kanjeng Nabi langsung adem terus, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Ketika seorang suami sedang kesulitan, rengkuh tangannya, ambil tangannya dan katakan, Mas, bersabarlah, aku bersamamu, aku akan membantumu, aku akan menjahit dan lain sebagainya. Yastadrirna ar-rizqa hatta tangfarijal azmah. Kita akan melalui bersama Mas, bekerja bersama sampai krisis ini, kesulitan ini berlalu. Ada wanita yang seperti itu? Ada, kok bojone sampean ngono kabeh. Watangqasy usiddah, watangqasy asiddah, dan kesulitan ini pasti akan dilalui. Sama, saya menikah itu sama istri sebenarnya nggak boleh kerja. Sebenarnya. Jadi ketika istri saya itu sebelum nikah perjanjiannya, Dek, saya nggak bisa kerja loh. Nggak apa-apa Mas, sing kerja mangke kula. Lah terus pun sampan pokoknya ngulang ngaji, sampan pokoknya ajak-ajak wong apik, cukup itu harapan bagiku. Masalah penggawean kula pun kulino nyambut damel.
ngono, tapi buktinya ya ora, ya aku sing mergawe. Enggak, tapi bagus ngono loh maksudnya. Harapan. Tapi betul, di awal-awal saya awal bekerja itu ketika istri hamil 3 bulan. Istri hamil 3 bulan itu saya kolaan jamu. Saya dulu terapis. Terapis itu yang ngobati wong, tukang bekam, tukang rukyah, tukang gurah, sak piturute. Tapi ketika saya membaca kitab Ihya ada pekerjaan-pekerjaan yang makruh, termasuk mengambil upah dari hijamah, mengambil upah dari bekam itu hukumnya makruh. Moso anak putuku tak kei ingon, makruh. Akhirnya ada orang yang tak terapi sembuh. Dia mengatakan, Pak Yai jangan berhenti untuk nerapi. Lah terus ini makruh karena saya mengambil upah dari pekerjaan saya ini. Gampang Pak Yai, saya diajak ke Bojonegoro, dikolakne jamu jago sak piturute. Ngene lho Pak Yai carane. Sampean bekam, sampean rukyah, sampean terapi, koko wonge kon tuku jamu. Oh iya yo, aku kan dodolan jamu, terapine gratis. Tidak dari hasil makruh. Suatu saat santri makin banyak. Jam 3:30 mulai ngajar ngaji, habis maghrib wong tuku jamu akeh, wong terapi akeh, tak kongkon isuk ora gelem. Didoli bojoku mboten purun, perkara jere sing mandi suwuke. Ki piye terusan? Akhirnya umine, Bi, ini pilihan kita. Milih jalan dakwah atau milih uang. Lah piye mi awake? Pertama kali saya jualan Bapak Ibu itu dapat uang 25.000. Pertama kali jualan. Dapat uang 25.000 itu saya sama uminya itu sampai jam 2:30 enggak tidur, nangis bareng, ya Allah, akhirnya iso nyambut gawe. Akhirnya ternyata pangapunten iki nek diterusno bakul jamu gak sida ngulang ngaji, ditutup wae. Ditutup tahun 2009 ditutup. Terus mergawe apa sampai celengan saya itu habis. Akhirnya sing saya cerita, celengan saya habis, saya kolaan jilbab, duit utangan saka kanca. Duit utangan saka Om Jel niku 5 juta, tak kolakno kudung 3 juta, sing 2 juta tak nggo nyewa lapak. Masya Allah, setiap hari Ahad ngajinya libur, santri pondok nek Ahad libur, Pak Yai nyambut gawe. Kena apa kok nek Ahad libur? Soalnya bar subuh, habis ngimami subuh langsung numpak sepeda motor sama uminya itu langsung ke Rembang, kadang-kadang ke Kudus. Perjalanan Bojonegoro numpak sepeda motor kula kalih umine. Kolak 3 sak, Pak. 3 sak Kudus, Rembang, Bojonegoro. 3 sak setiap Ahad. Masya Allah ngoten niku yo ayem yo bahagia apa nek ruwah panas-panas terus delok napa nek ngarani eneng bakul es meleren, ya Allah ora ono ayem ngalahno kuwi. Saiki mobil kula AC ra tau ngrasakno ayem sing tepak kuwi, Pak. Panas leren ning serwit ana bakul es berdua loh. Masya Allah. Wes setiap Ahad ngajinya libur. Setiap hari habis subuh ngajar, anak-anak sekolah saya pergi ke pasar sama uminya. Ada pasar Klepek, kadang pasar Sugiwaras, kadang pasar Paing. Tak terkini ngoni bakul, kadang-kadang tak jual sendiri, tapi seringnya di lapak sendiri, dijual sendiri. Masya Allah Pak, laris Pak. 2 tahun bakulan kudung, itu saya bisa beli mobil. Oh ternyata perempuan yang memegang tangan suaminya ketika dalam keadaan sulit itu pasti laki-laki nggak akan bisa berpaling darinya. Perkara apa nikahe wayah orang duwe. Makanya sing melarat-melarat cek Joko Rabio. Nek kue nikah wis mapan, bojomu iku rung diuji, Pak. Tapi nek nikah belum mapan itu sudah sangat teruji. Wong urung mapane wis setia apa meneh wayah mapan. Makanya ayat iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih. Nek kowe melarat nikah engko digawe sugih Allah sebab anugerah Allah pun kula lajengaken. Wanita-wanita yang sholihah akan memegang tangan suaminya dan mengatakan sabar Mas, keadaan ini akan kita lalui.
aku akan membantumu bekerja, menjahit dan lain sebagainya. Sudah, kita akan lalui ini bersama-sama. Wa annan na'ima ad-dunyawiyya qad yasiru sahibahu ilal ana'il ukhrawiyya. Sungguh kadang kenikmatan dunia itu kadang menjadikan orang yang mempunyai kenikmatan dunia itu hidup dalam kesulitan di akhirat. Jadi kadang kita mendidik anak istri kita dengan dunia, itu kadang menjadikan kita susah di akhirat. Jadi intinya, rumah tangga yang diuji Allah dalam kesulitan ekonomi saat di dunia, ingat, saat itu adalah Allah ingin menguji kesuksesan kita di akhirat. Kalau istrimu sukses menemanimu, berarti itulah nanti bidadari surga yang akan menemani kita di akhirat. Allahumma amin. Penggaweane ilang, bojone melo ilang, ben neng rokon-rokok kono karo sapa-sapa lah. Aku akan mencari bidadari surga yang mau menampiku di akhirat. Allahumma amin. Pun kula lajengaken. Rawa Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan satu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol wa qad asabahu ju'un yauman fa amida ila hajarin fa wadau ala batnihi asyarif ala rubba nafsin na'imatin fid dunya ja'iatun ariyatun yaumal qiyamah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari merasakan lapar. Akhirnya perut Rasulullah ini diganjal dengan batu. Perut mulia Rasulullah diganjal dengan batu. Dan Rasulullah bersabda ala rubba nafsin na'imatin fid dunya ja'iatun ariyatun yaumal qiyamah. Banyak orang-orang yang hidupnya di dunia penuh dengan kenikmatan, tapi dia lapar, telanjang di hari kiamat. Dunia ini ujian. Banyak orang yang di dunia hidupnya enak, tapi ternyata di akhirat lapar, telanjang. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa walaha muhin, ala rubba muhinin li nafsihi wa wahalaha mukrim. Banyak orang yang memuliakan dirinya tapi di akhirat hina. Banyak orang yang menghinakan dirinya tapi mereka di akhirat mulia. Artinya kesulitan ekonomi seorang suami hari ini di dunia itu ujian bagi istrinya untuk bisa-bisa masuk surga bersama-sama atau tidak. Dan ini harus kita tanamkan kepada istri-istri kita. Kok istri kita loh, mungkin cak hari dari istri-istri ya. Istri kita harus kita tanamkan kepada istri kita bahwa dunia belum berakhir. Kesulitan apapun akan dilalui. Innal qanaata tu'ammirul buyuta wa tuwaqi'ul fata. Sesungguhnya qanaah nerimo ing pandum itu bisa menjadikan rumah itu menjadi bahagia, ramai. Wa tuwaqi'ul ulfata, dan menjadikan hadirnya kasih sayang. Wa innal jas'a wa tama'a yud'ifanil mahabbah, dan sesungguhnya rakus, kemerungsung, tamak itu melemahkan rasa cinta. Wa ya'tiyani bil karohah, dan keduanya mendatangkan kebencian di antara suami istri. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.